warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trikan Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 202020201040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau mini riset saya tentang pernapasan, yaitu organ pernapasan, sistem pernapasan, penyakit pada pernapasan, serta pemeliharaannya. Nah, di sini tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendalaman ilmu pengetahuan alam dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Latar belakang saya melakukan penelitian itu yaitu supaya kita semua dapat memelihara organ pernapasan kita dengan baik dan benar. Apa saja gejala-gejala penyakit pada organ pernapasan serta bagaimana cara pengobatannya. Nah, di sini yang saya lakukan pertama yaitu perencanaan. Pada tema sistem pernapasan pada manusia ini saya membuat 2 alat peraga. Yang pertama yaitu sistem pernapasan, alat peraga sistem pernapasan. Yang kedua yaitu alat peraga balon pernapasan. Nah, yang pertama yaitu alat dan bahan. Alatnya gunting, selotip, lem tembak, korek api, cutter, double tip, dan paku. Nah, sedangkan bahannya balon ukuran sedang 5 buah, kertas kambing warna kuning 4 buah, warna putih 1 buah, warna merah 2 buah. Yang ketiga yaitu sedotan panjang ukuran sedang 4 buah. Yang keempat yaitu sedotan pop es 3. Yang keempat kardus. Yang kelima karet gelang. Nah, dalam proses perencanaan yang saya buat ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya buktikan pada eksperimen kali ini. Yaitu yang pertama, jika diperhatikan model sistem alat pernapasan yang dibuat, maka bagian manakah yang menggambarkan hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika balon di bagian bawah balon dilepas pada cara kerja paru-paru yang telah dilakukan? Yang B, pelaksanaan. Yang pertama yaitu langkah-langkah membuat media dan cara kerja sistem pernapasan. Yang pertama, langkah-langkahnya: A. Buat pola kepala, badan, serta tangan dengan kardus. Lalu potong dengan pola tersebut. Setelah itu tempel kertas kambing yang berwarna kuning ke bagian kepala, badan, dan tangannya. Yang kedua, setelah itu gambar tulang belakangnya, lalu ditempel dalam badan kardus itu. Yang ketiga, lalu buat pola paru-paru di kertas kambing warna merah menggunakan pensil, lalu gunting dan tempel di antara tulang belakang. Yang keempat, membuat pola diafragma dengan menggunakan kertas kambing warna merah, lalu dipotong dan ditempel di bawah paru-paru. Yang kelima, rekatkan 2 buah sedotan menggunakan selotip, lalu gabungkan dengan 2 sedotan lagi, lalu di bagian ujungnya dibuat melengkung. Yang keenam, masukkan sedotan yang ujungnya dibuat melengkung ke dalam balon, lalu diikat menggunakan karet gelang. Jika dirasa kurang rapat, bisa dikasih selotip. Nah, cara kerjanya yaitu di sini peneliti akan menjelaskan sistem pernapasan dengan baik dan benar serta letaknya dengan menggunakan alat peraga yang sudah saya buat. Yang kedua yaitu langkah-langkah membuat media balon pernapasan. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu rekatkan 2 sedotan yang sudah dipotong dengan lem tembak. Lalu masukkan balon ukuran sedang masing-masing pada bagian ujung sedotan yang melengkung. Rekatkan dengan menali dengan karet gelang. Lalu lubangi tutup botol dengan paku yang dipanaskan hingga ujung sedotan lainnya dapat masuk ke lubang tersebut dan mencuat ke atas. Rekatkan dengan selotip bila perlu. Yang ketiga, gunting setengah botol air mineral. 4. Masukkan sedotan dari botol bagian bawah ke atas. Jangan lupa rapatkan tutup botolnya. Yang kelima, gunting lubang balon ukuran sedang kurang lebih 2 cm. Lalu masukkan pipet yang sudah dirakit tadi ke dalamnya. Tempelkan tanpa selotip pada bagian bawah botol tadi hingga menutupi seluruh lubang.
Yang keenam, tarik karet balon yang menempel di lubang botol bagian bawah tersebut. Ulangi hingga berkali-kali. Lihatlah apa yang terjadi. Cara kerjanya yaitu pegang botol dengan tangan kiri, tarik balon yang berada di sisi bagian bawah dengan tangan kanan dalam balon dan botol akan mengembang. Hal itulah yang menunjukkan bahwa ketika balon yang ditarik terjadi perubahan tekanan dan volume dalam balon yang berada dalam botol. Yang kedua, lepaskan tarikan balon ke bawah sisi botol. Balon kecil yang berada di dalam botol menjadi menyusut. Penjelasan dari media ini adalah bahwa proses pernapasan terjadi karena adanya perubahan volume dan tekanan dari dalam paru-paru yang dipengaruhi oleh otot diafragma perut. Nah, di sini kita akan melihat letak dan cara kerja sistem pernapasan, yaitu yang pertama rongga hidung. Nah, rongga hidung merupakan salah satu organ pernapasan yang harus dilalui pertama kali sebelum kita bernapas. Nah, rongga hidung itu tersusun atas sel-sel epitel berlapis pipi dengan rambut-rambut kasar. Nah, rambut-rambut kasar di sini berfungsi sebagai apa sih? Nah, rambut-rambut kasar di sini berfungsi sebagai penyaring debu-debu atau kotoran yang masuk ke sistem pernapasan kita. Yang kedua yaitu faring. Faring atau pangkal tenggorokan. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Udara dari rongga hidung tadi masuk ke dalam faring. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan merupakan cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding di dalamnya. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan. Batang tenggorokan pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 10 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Trakea bercabang lagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara pernapasan dari bronkus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Nah, di sini balon ini berfungsi sebagai alveolus. Yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai ukuran yang lebih besar dari paru-paru kiri. Media yang kedua yaitu saya membuat balon pernapasan. Yang pertama, pegang botol dengan tangan kiri. Lalu tarik balon yang berada di sisi bagian bawah dengan tangan kanan. Nah, bisa kalian lihat balon yang di dalam ini menggembung. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa ketika balon yang di bawah ditarik, terjadi perubahan tekanan dan volume dalam balon yang berada di dalam botol. Nah, bisa dilihat ini. Nah, yang kedua, kita lepaskan tarikan balon yang ada di bawah sisi botol tadi. Nah, maka balon-balon yang kecil yang berada di dalam botol ini akan mengalami penyusutan. Nah, yang ketiga, yaitu dari media ini dapat kita jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses pernapasan itu terjadi karena adanya perubahan volume dan tekanan dari dalam paru-paru yang dipengaruhi oleh otot diafragma di bagian perut. Nah, setiap organ ini dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Nah, berikut ini contoh-contoh penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu emfisema. Emfisema ini adalah penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, yang kedua yaitu asma. Apa sih asma? Asma merupakan kelainan penyembuhan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu ruangan atau suhu lingkungan
cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, obat asma dapat bekerja dengan cepat dalam menghentikan batuk dengan cara mengencerkan lendir saluran napas dan membuka otot-otot jalan napas. Gejala berat penyakit asma yaitu keadaan gawat darurat yang dapat mengancam jiwa. Yang kedua yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Nah, penyakit kanker paru-paru ini salah satu penyebabnya yaitu asap rokok atau sebagai kitab perokok hebat. Nah, di sini rokok itu bukan hanya dapat membahayakan penggunanya saja, tapi bisa juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Memang dampak asap rokok itu tidak langsung begitu saja, tapi dapat berangsur-angsur. Jika kita tidak mencegahnya dari sekarang untuk menghindari asap rokok, maka kita akan terkena penyakit kanker paru-paru. Yang selanjutnya yaitu TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Nah, di sini paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, yang selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya yaitu penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang dapat menyumbat batang tenggorokannya. Akibatnya penderita akan mengalami sesak napas. Nah, sebenarnya bronkitis ini dapat sembuh sendiri, hanya dalam hitungan minggu. Jadi kadang tak perlu obat tertentu untuk penanganannya, hanya saja penderita perlu lebih banyak beristirahat dan minum banyak air putih. Yang selanjutnya yaitu influenza. Influenza dapat disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Obat flu akan bekerja secara efektif untuk mengurangi rasa pegal sekaligus menurunkan demam. Nah, saat kita flu, kita diharuskan makan buah dan sayur yang banyak, serta minum air putih yang cukup, supaya cairan di dalam tubuh kita tidak hilang. Nah, selanjutnya, cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, agar daya tahan tubuh kita selalu terjaga. Nah, yang kedua, kita dapat berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan lebih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, kita harus istirahat yang cukup. Yang keempat, posisi tidur yang benar, miring ke kanan atau jangan tengkurap. Yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak boleh merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi makan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang tersimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, cara merawat organ pernapasan yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur, lalu memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, yang terakhir yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan kita, serta membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Nah, itu tadi pemaparan hasil riset saya. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.